Hai teman-teman Liputan 6, selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Sama dengan Anda yang juga hari ini sedang merayakannya, saya juga dengan kostum saya yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kostum-kostum lainnya. Nah, berbicara soal perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di tahun ini, ada yang berbeda dibandingkan dengan perayaan tahun lalu, yaitu saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa-apa saja perbedaan yang kita lihat selama berada di Istana Merdeka? Yang pertama adalah nuansa biru. Jadi memang Presiden Prabowo Subianto sangat identik dengan warna biru ya di tahun ini. Ini terlihat dari gorden yang dipakai di dalam Istana Kepresidenan Jakarta. Yang kami perhatikan tadi, mereka menggunakan warna biru. Itu juga dilihat dalam kolam yang berada persis di tengah-tengah Istana Presiden, tempat tadi kita melihat ada pasukan Paskibraka membawakan bendera merah putih ya. Di depannya kalau Anda melihat itu ada sebuah kolam kalau tahun lalu berwarna putih. Nah, sekarang sedikit berubah menjadi berwarna biru. Jadi keramiknya seperti berwarna biru, ini yang kami amati tadi selama di dalam istana. Lalu bukan hanya itu saja teman-teman, ada juga yang pertama nih adalah pasukan berkuda, pas pampres dan kereta kencana yang memakai seragam bernuansa biru. Kalau Anda jeli melihatnya, karpet yang berada di panggung istana tempat para menteri dan sejumlah pejabat negara juga berwarna biru, diikuti dengan tangga yang berada di bawahnya. Tangga tersebut juga dilapisi oleh karpet berwarna biru. Sedikit berbeda ya dibandingkan dengan tahun lalu yang menggunakan karpet berwarna merah. Nah, apakah memang Presiden Prabowo Subianto senang dengan warna biru ataukah ada makna lain? Ini yang sebenarnya menarik juga untuk kita cermati teman-teman. Tapi kalau kita mundur sejenak pada saat Presiden Prabowo Subianto juga sebelum menjadi presiden, tapi masih melakukan kampanye, kita lihat warna yang dipakai oleh tim suksesnya Presiden Prabowo juga bernuansa biru muda. Kita flashback lagi ke 2 hari lalu di tanggal 15 Agustus 2025, di mana pada saat sidang tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto juga menggunakan dasi biru. Nah, pada saat itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming tampaknya salah kostum atau menggunakan dasi berwarna merah, kemudian mengganti dasi tersebut menjadi dasi berwarna biru, sama dan senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, selain itu, perbedaan-perbedaan yang cukup ketara dibandingkan dengan tahun lalu adalah pembacaan teks proklamasi. Kalau tahun lalu, biasanya teks proklamasi yang dibacakan pada saat upacara dibacakan oleh Ketua DPR. Tahun lalu dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani, tapi tahun ini dibacakan langsung oleh Inspektur Upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto sendiri. Kalau kita berkaca pada detik-detik proklamasi 80 tahun silam pada tanggal 17 Agustus 1945, memang teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta pada waktu itu. Apakah ini juga berkaca pada kesesuaian sejarah ataukah ada arti lain yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ini juga menarik untuk dicermati teman-teman. Lalu yang paling kentara teman-teman yang kita lihat perbedaannya adalah tahun ini ada acara pesta rakyat dan karnaval yang digelar oleh kabinet, khususnya sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto ya teman-teman. Pesta rakyat ini akan digelar nanti pada pukul 8 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi 8 pagi sudah berjalan nih sampai nanti pukul 2 siang. Dan dilanjutkan dari pukul 16.00 atau 4 sore waktu Indonesia Barat sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin merayakan pesta rakyat, sekedar hadir bersama dengan keluarga, saya akan coba bacakan pada Anda. Lokasinya ada di sejumlah tempat. Yang pertama ada di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Duku Atas, Sampurna Strategik. Jumlah warga yang diperkirakan akan hadir pada pesta rakyat nanti sekitar 400.000 orang. Jadi pastikan Anda juga dalam kondisi prima, karena dengan banyaknya warga yang berada di lokasi tersebut juga pasti akan menimbulkan kemacetan ataupun kepadatan. Sementara untuk Karnaval Kemerdekaan akan dimulai pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat.
Adapun rute karnaval ini, saya coba bacakan lagi kepada Anda. Yang pertama dimulai dari Monas, kemudian ke Istana Negara, hingga berakhir di Jenderal Sudirman, Jakarta. Untuk pengamanannya sendiri, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan ada kurang lebih 9.000 lebih personil gabungan terdiri dari TNI Polri yang akan berusaha mengamankan dan menjaga situasi di lapangan. Balik lagi dengan kondisi di dalam Istana Presidenan yang tidak lupa untuk kami sampaikan, perbedaan di tahun ini yang mungkin bisa kita rasakan adalah selain euforianya yang sedikit berbeda, juga bagaimana lokasi tempat duduk yang diset oleh istana ya teman-teman, yaitu bisa kita lihat tadi, kursi menteri ini berdekatan dengan kursi warga ya. Jadi bisa dibilang para menteri ini duduknya cukup bisa berbaur dengan masyarakat. Kebun istana yang biasanya ditutup juga dibuka untuk para warga yang sudah menerima undangan upacara. Dan ada juga stand-stand makanan yang terdiri dari makanan-makanan UMKM ya. Kalau saya lihat di sini penjual makanan kaki lima untuk para tamu dan warga. Nah itu dia teman-teman perbedaan yang cukup kentara yang kami lihat selama acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian ada pesta rakyat dan karnaval. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara-acara seperti ini memang tidak ada ya teman-teman. Inilah yang menjadi perbedaan antara masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.